سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, di mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Hafizul Kiram wal Muhtaram Kiai Haji Abdus Salam, dan dilanjutkan dengan pembacaan Asyraful Anak yang akan dipimpin oleh Hafizul Kiram wal Muhtaram Ustaz Muhammad Latif. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi dan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
yaitu sambutan atas nama keluarga mempelai putri putra yang akan disampaikan oleh Haji Makmum. Maka kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum ma ta'ala mar'atu salihah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati sahibul bait beserta keluarga, yang kami hormati kedua mempelai, yaitu mempelai pria saudara Abdan Sakur, pengantin putri Siti Fatimah. Semoga beliau berdua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, para hujjah, para asatidzah, para alim ulama, para tetangga, para pengurus desa, para remaja dan anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari yang panas ini kita masih dapat mengerjakan beberapa pekerjaan yang dapat membawa kita ke jalan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada hari ini masih diberikan beberapa nikmat
di antaranya nikmat yang paling dominan yaitu nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan yang tadi pagi sudah dilaksanakan akad nikah. Sekarang baru acara penyerahannya. Itu sebaliknya kalau di daerah saya penyerahan dulu, setelah terima baru nikah. Mungkin ya tiap-tiap daerah punya kelainan ya, punya beda akan kelainan. Selanjutnya para hadirin dan hadirat, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih yang kami diterima dengan begitu mewah, dengan begitu bahagia rasanya. Kami sangat berterima kasih dengan sambutan yang begitu hebat lah sambutannya. Dulu kami mengira kalau Madura itu serem itu. Karena kami baru pertama kali ini datang ke Madura. Kalau tidak ada saudara kami mendapat jodoh sini, saya tidak mungkin datang kemari. Dan selanjutnya kesan-pesan kami di Madura. Pertama datang itu sampai subuh hari. Setelah 1 jam kemudian kami jalan-jalan mencari daerah sekitarnya, terutama jembatan Suramadu. Itu yang paling berkesan bagi saya, karena sejak dulu Suramadu sudah diciptakan sudah dibuat lama, baru kali ini kami dapat menyaksikan dari bawah sampai atas. Bahkan kami mondar-mandir. Kemudian juga kami sempat berziarah ke Surabaya, ke Sunan Ampel, dan ziarah ke Kiai Khalil Bangkalan. Itu semua ya sangat berkesan bagi rombongan kami. Jadi selanjutnya rombongan besan pria dan rombongan besan wanita, pada hari ini kita sangat berbahagia karena dua hati dapat disatukan. Satu hati di Jakarta, satu hati di Madura, tapi dapat disatukan. Kata pepatah, garam di laut, asam di gunung, atau asam di gunung, garam di laut, dapat bertemu di dalam belanga. Itulah yang dapat kami katakan. Selanjutnya mengenai penyerahan, sudah diserahkan pada 2 minggu yang lalu. Sekarang kami hanya menyambut berdoa agar kedua mempelai diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh. Dan selanjutnya juga kita doakan semoga beliau kedua pengantin atau pasangan pengantin mendapat anak yang soleh dan solehah, dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Dan selanjutnya yang terakhir, kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, karena kami orang sudah tua, saya ini sudah tua ya. Karena kagak ada yang ikut yang muda, terpaksa saya memberikan sekedar salutan. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Pimpinan Kiram Wal Muhtaram Ustaz Haji Abdul Malik. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Al-hadis atau kama qala Al-Ma'ruf. Hadratul mukarramin, para ulama, Syekh Abdul Ta'ala, terutama kepada sehingga kita semua dapat menyaksikan terlaksananya sunnatul Rasul yang berupa akad nikah. Mudah-mudahan akad nikah yang telah dilaksanakan pagi tadi dijadikan akad nikah yang mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berdua menjadi pasangan sakinah mawaddah dan warahmah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, terutama keluarga besar yang dari Kediri, menurut berita yang saya terima barusan bahwa keluarga dari Kediri ini hanya sekali ini menginjakkan kaki di tanah Madura. Sekali lagi terima kasih, karena Pulau Madura ini pulau yang sangat indah, bahkan indahnya sangat luar biasa, didukung oleh cewek-ceweknya yang berada di Kediri, sehingga orang Kediri masih tertarik kepada cewek yang ada di Madura. Sampai saat ini masih ada keluarga Kediri yang ingin, bahkan sudah mengawini cewek yang ada di Madura. Mungkin masih ada lagi cowok-cowok yang masih belum dari Kediri. Madura masih menyediakan stok yang masih banyak. Mungkin ada yang masih belum berkeluarga, silakan mendatangi Pulau Madura, dan itu pun gampang sekali. Prosesnya bisa gampang, singkat, dan itu pun akan menjadi sah, baik sah secara agama maupun sah menurut pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang telah disampaikan oleh keluarga besar dari Kediri, yaitu harapannya bahwa pada saat ini beliau telah memasrahkan putranya kepada keluarga kami. Maka saya menjawabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanda Muhammad Syakur, Abdan Syakur menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kami, dan mudah-mudahan Nanda Abdan Syakur ini bisa memimpin, bisa membimbing, bisa menata keluarganya sesuai dengan harapan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyusun, menata keluarga yang walaupun jumlahnya hanya 2 orang ini, banyak orang-orang hebat yang tidak sukses dalam menata keluarga. Banyak orang-orang yang sudah mapan, baik mapan secara ekonomi, mapan secara pendidikan, mapan di segala-galanya, tapi beliau tidak mampu menata keluarga yang baik. Sehingga apa yang terjadi, banyak dari mereka
yang tidak bisa membuahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga ini berangkat dari dua orang, yaitu berangkat dari suami dan istri. Ini adalah amanah terbesar bagi kehidupan manusia, karena antara suami dan istri seringkali banyak terjadi perbedaan pendapat, baik itu si suami maupun si istri. Itu sering terjadi banyak perbedaan pendapat. Nah, disinilah peran suami istri dianjurkan oleh baginda Nabi, bagaimana perbedaan ini menjadi kekuatan untuk menyusun keluarga yang diharapkan, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena kadang si suami inginnya membeli sepeda motor, ternyata si istri inginnya membeli kalung perhiasan. Ini sudah tidak sama kemauan antara istri dengan suami. Kadang-kadang si suami ingin membeli sarung, ternyata si istri ingin membeli baju sendiri. Ini bagaimana manajemen keluarga mampu menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada ini menjadi kekuatan cinta, menjadi kekuatan kasih sayang, sehingga terciptalah keluarga yang bisa tenang, yang orang Arab menyebutnya keluarga sakinah. Bapak Ibu sekalian, tugas daripada seorang suami sebenarnya kalau hanya diambil secara garis besar itu hanya ada dua, yaitu menggauli istrinya dengan baik-baik dan memimpin keluarganya. Ini tugas seorang suami. Pergaulilah istrinya dengan baik-baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai abdan syakura, pimpinlah, pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Nah, ini agak merepotkan mungkin kepada istri, karena mungkin abdan syakura ini belum bisa bahasa Madura yang baik. Si istri mungkin belum bisa bahasa Indonesia yang baik pula. Nah, pergaulan pertama ini tidak lepas dari cara berbahasa yang baik, cara memanggil istri. Si suami biasanya kalau mantenanya ini ada ibu yang saya bidadari, yaya, dan lain sebagainya. Ini panggilan-panggilan yang membawa kita kepada aturan-aturan yang baik, aturan di dalam rumah tangga yang baik. Yang istri juga demikian, memanggil suaminya dengan panggilan yang baik. Jangan ada kata-kata kasar yang disebutkan dan dipanggilkan kepada si istri maupun kepada si suami. Dalam pergaulan yang baik ini tentunya dasarnya adalah cinta yang baik, cinta yang didasarkan oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cinta karena harta, bukan cinta karena wajahnya yang jelita, bukan cinta yang dipengaruhi oleh tahta dan kedudukan, bukan, tapi cinta yang dipengaruhi oleh keimanan dan ketakwaan sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjuran Nabi bagaimana? Cintailah suamimu karena Allah, cintailah istrimu karena Allah, bukan karena hanya wajah, bukan hanya karena harta, bukan hanya karena tahta dan lain sebagainya. Insya Allah kalau cintanya berdasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka susunan rumah tangga akan sesuai dengan aturan-aturan agama dan sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tugas seorang suami adalah memimpin. Siapa yang harus dipimpin? Ya, karena belum punya anak, tentunya istrinya. Apa saja yang harus dipimpin oleh suami? Pertama, harus memimpin ibadahnya. Istrinya diajak, kalau istrinya tidak suka sholat berjamaah, diajak oleh suaminya, wahai istriku, sekarang sudah waktunya asar, mari kita sholat berjamaah bersama. Wahai istriku, sekarang sudah waktunya sholat maghrib, mari kita sholat berjamaah bersama. Wahai istriku, mari sekarang sudah sholat maghrib, kita baca Al-Quran. Wahai istriku, dan seterusnya ibadah-ibadah lain yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dipimpin lagi selain ibadah apa? Tingkah laku bersosial. Nah, ini sekarang sudah saatnya ini Pak, sudah saatnya api. Kadang-kadang istri itu kalau sudah pegang api, yang mau menanam nasi sudah lupa, yang mau masak air sudah lupa, yang mau menyuguhkan kopi kepada istrinya sudah lupa. Kenapa? Karena istri sudah asik dengan hiburan yang ada di dalam hati. Nah, ini perlu kehati-hatian baik suami maupun dari pihak istri. Tidak bisa suami itu baik sendiri, tidak bisa istri itu baik sendiri. Kalau keduanya tidak sama-sama baik, insya Allah tatanan rumah tangganya tidak akan bagus. Tapi kalau suami dan istri bisa menata rumah tangganya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah keluarganya akan bagus, bahkan sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang berikutnya bagi bapak tangga, rumah tangga ini mau dibawa ke kebahagiaan, mau dibawa ke dunia bagaimanapun, ini tergantung tatanan yang dipimpin oleh suami. Karena suami ini bagaikan negara kecil. Ibu adalah rakyatnya, anak-anak adalah anggota keluarganya, yang semua itu harus dibimbing sesuai dengan bimbingan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang menjadi harapan dari keluarga Kediri sama dengan apa yang menjadi harapan keluarga Kediri Nanda. Mudah-mudahan Nanda Abdan Syakur cepat mendapatkan keturunan yang banyak, yang soleh, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perempuan menjadi anak yang solehah, yang menjadi anak yang diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda berdua dijadikan pasangan yang barokah, barokah keluarganya, barokah rezekinya, barokah umurnya, gampang segala urusan kebaikannya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas segala kekurangan baik yang ditemukan atas nama keluarga besar daripada mempelai putri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau dipilih sambutannya tidak seperti ini Pak. Ada jamuan-jamuan yang sesuai dengan selera. Di sini yang dijumpai hanya air. Itu pun air putih, menandakan tanda sucinya cinta dari mempelai putri yang akan dibagikan kepada mempelai putra. Mungkin itu. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam pada penghujung acara pada siang hari ini, yaitu penutup yang diisi dengan pembahasan doa.
doa kami sampaikan kepada Rasulullah Muhammad yang Haji Abdul Said kepada yang disilakan. Bapak Ibu hadirin keluarga berbahagia, demikianlah adanya acara waktu kita pada siang hari ini. Dan kami sebagai